Salam damai, salam bahagia selalu untuk semuanya yang hidup dan yang diberi hidup. Ketemu lagi dengan Cak Anton, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini kayaknya kita akan membicarakan konsep cabang yang baru lagi. Konsep cabang dari 5 nominasi yang mana ya kita baca bareng-bareng. Hari Sabtu 4 Desember 2021 pukul 08.20 WIB. Kronologi pagi ini saya menghadap kepada Sujini, dalam kurung Suci Pesdoni. Saya memohon bimbingan kepada Sujini untuk melanjutkan membuka cabang konsep dari 5 nominasi. Masih banyak konsep yang perlu dibuka. Sujini menjawab dengan memberikan power kepada saya. Saya itu teman saya ya. Saya diberi sebuah tongkat oleh Sujini dan dia mengatakan bahwa itu adalah tongkat misi. Kemudian Sujini mendatangkan Panglima Langit dan Bumi dan dimasukkan ke dalam tubuh saya. Tiba-tiba setelah dimasukkan, Panglima Langit dan Bumi berlari dengan sangat kencang menuju ke raga. Ada apakah dia larinya kencang menuju ke raga? Ya tanya Panglima Langit dan Bumi. Panglima Langit dan Bumi mengamati konsep-konsep yang ada di raga. Konsep tersebut banyak yang berputar-putar. Kemudian Panglima Langit dan Bumi mencari sebuah cabang konsep yang masih terdiam atau belum aktif. Disentuhlah oleh Panglima Langit dan Bumi. Sebelum disentuh, tiba-tiba manusia suci melihat kepada Panglima Langit dan Bumi. Manusia suci berpegangan dan menarik Panglima Langit dan Bumi masuk ke dalam raga. Ada ruangan yang harus diisi dan ditunggu oleh Panglima Langit dan Bumi. Cabang konsep akan datang. Kemudian ada satu titik yang dimasuki oleh Panglima Langit dan Bumi. Dan beberapa cabang konsep datang kepada Panglima Langit dan Bumi. Satu yang datang ke sana, dia adalah cabang konsep dari Wali Zat. Panglima Langit dan Bumi mempersilahkan cabang konsep untuk memperkenalkan diri. Gimana kabar kalian semua? Panglima Langit dan Bumi menjawab, kita butuh banyak strategi. Power kita, dalam kurung, power yang ada di raga, perlu ada strategi agar bisa menembus ke alam. Power kita harus saling berkolaborasi. Cabang konsep mengatakan, oke, buka tentang saya. Tiba-tiba cabang konsep tersebut menarik powernya dan dimasukkan ke dalam meja Panglima Langit dan Bumi. Meja Panglima Langit dan Bumi adalah layar untuk membuka cabang konsep. Pada meja atau layar terdapat gambar alam yang sangat banyak. Dan konsep tadi mendorong power untuk masuk ke alam-alam tersebut. Setelah itu muncul tulisan beri salam kepada alam. Kalau kita yang seperti ini kan, kalau ngikuti secara runtut, seakan-akan kan mengalami juga ya.
mengalami, akhirnya apa yang tertulis ini seakan-akan juga bisa membaca di sana. Kalau kita mengikuti secara runtut. Bisa. Ketika ada judul beri salam kepada alam, apa ya di benak kita? Wahai keluarga seluruh sekalian alam, mendekatlah kalian kepada kami semua. Kalian semua yang penuh kasih dan penuh sayang, kalian dipanggil oleh kami. Sebuah konsep yang mengembalikan power kasih sayang kepada seluruh alam. Kami akan datang dan memberikan fasilitas serta hadiah-hadiah kepada alam, agar alam benar-benar merasakan bahwa mereka diciptakan berasal dari power kasih sayang Tuhan. Alam-alam yang telah terbentuk, mereka akan berkembang sesuai dengan arahan dan rancangan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Namun, mereka yang ingin menyesuaikan dengan rancangan Tuhan, maka mereka akan berjuang untuk menata diri sebaik mungkin dan menjadi alam-alam yang mengenal Tuhan. Hubungan Tuhan dengan alam tidak dapat dipungkiri lagi. Mereka seperti seorang dua kekasih yang seharusnya tidak pernah lepas ikatan di antara keduanya. Ikatan tersebut yang mengikat adalah kami, pemberi power kasih sayang. Kalau ada sekarang ada yang meletus, jangan ikatan power kasih sayangnya ini lagi nggak ada nih. Padahal mereka diciptakan dengan power kasih sayang Tuhan. Kalau yang meletus begini ini, bagaimana yang terjadi? Berarti artinya ketika kita bertemu dengan unsur-unsur alam dan kamu menyayanginya, maka kamu akan lebih dekat dengan Tuhan mestinya. Makanya kalau orang-orang pecinta alam dan memang memelihara alam, menjaga alam, harusnya mereka itu dekat dengan Tuhan. Bahasanya penuh bijak. Kalau orang itu dekat dengan alam. Begitu juga petugas Tuhan kalau dekat dengan alam, mestinya bahasanya penuh dengan bijak. Menyampaikan dengan kebijakan pula. Kalau dia belum bijak, perlu dipertanyakan kasih sayangnya terhadap alam. Walaupun itu bahasanya benar, kalau tidak disampaikan dengan penuh kasih sayang, maka itu juga power kasih sayang nggak akan tampil. Makanya walaupun bahasanya itu kasar, tapi kalau disampaikan dengan kasih sayang, maka yang menerima itu pun tetap dengan kesadaran tinggi, menyadari akan kesalahan. Tapi kalau bahasa itu disampaikan dengan power kemarahan, maka itu tidak memberikan satu kesejukan. Makanya ketika orang itu salah menerima bahasa tulisan, dibaca dengan emosinya masing-masing, maka itu akhirnya power kasih sayang terhambat. Bacalah penuh dengan bijaksana, bacalah dengan penuh kasih sayang.
Yang ngetik pun harus penuh dengan kasih sayang, jangan ada kemarahan. Itu berbahaya untuk alam. Makanya meletus. Dur. Karena bahasa kita tidak penuh kasih sayang. Slide selanjutnya. Perkembangan alam sedang tidak menentu. Dari sekian banyak alam memang membutuhkan arahan untuk mengetahui kemana mereka seharusnya berjalan atau melangkah di alur Tuhan. Ini loh, alam membutuhkan arahan. Apa yang harus dilakukan di alam ini? Bagaimana berkolaborasi dengan baik? Bagaimana menyampaikan penuh dengan kasih sayang? Maka alam ini juga harus tahu dan terbawa kepada Tuhannya agar mereka mendapatkan arahan. Bagi orang-orang yang sudah pernah ketemu dengan Tuhan, ngajak mereka. Gunung-gunung diajak, ya, unsur air diajak untuk ketemu Tuhannya. Tidak semua alam bisa bercakap-cakap dengan Tuhannya. Tidak semuanya. Tapi banyak alam-alam yang masih butuh terantar kepada Tuhannya. Kalau alam-alam atau unsur alam itu bisa kembali kepada Tuhan, maka untuk membawa umat kembali yang berupa manusia, yang berupa jin, berupa iblis, setan, atau bangsa apapun, akan mudah terbawa. Maka penting untuk melajari alam-alam buatan ilahi. Kalau bisa tidak ada satupun alam itu tidak terhubung dengan Tuhannya. Proses kembalinya alam menuju konsep Tuhan, mereka akan selalu diiringi dengan power-power yang memadai. Itu proses kembalinya alam menuju konsep Tuhan, mereka akan selalu diiringi dengan power-power yang memadai. Tuhan membimbing mereka dengan langkah dasar, yaitu dengan adanya power kasih sayang kepada mereka itu. Jadi untuk mengantarkan orang ya dengan power kasih sayang berarti. Penting banget power kasih sayang untuk mengantar mereka kepada Tuhan. Penting banget power kasih sayang itu untuk alam ini menjadi stabil. Makanya jangan ada kemarahan, jangan ada konflik di antara kita. Karena kalian juga adalah miniatur alam. Kalian juga membawa alam-alam itu. Jangan ada konflik sedikit pun. Kalau kepingin alam ini menjadi seimbang, kalau kepingin alam ini penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan di dalamnya, maka jangan ada konflik di antara kita. Kalau bisa jangan ada dusta di antara kita. Kita adalah satu, membawa power kasih sayang ke alam. Biar dunia ini menjadi damai. Untuk itu apabila power kasih sayang selalu aktif berada di alam, maka akan membantu power-power yang lain juga bekerja mengarahkan alam tersebut sesuai harapan Tuhan. Jadi alam-alam ini akan tersadarkan manakala ada banyak power kasih sayang datang kepada mereka. Nah, mereka yang sudah membawa alam harusnya hidupnya penuh dengan kasih sayang, tidak gampang konflik. Nah, ini yang harus dipelajari, bagaimana dirimu hidup tanpa ada konflik, tapi kebijaksanaan yang dilingkupi power kasih sayang. Itu yang penting. Nampak
kita yang ada di Al-Ghaid, power kasih sayang nggak mesti ada. Bahkan power dari Al-Ghaid yang merusak itu selalu terus bekerja merusak alam. Satu contoh, manakala ada satu ilmu baru tidak bisa diterima dengan baik, tapi diterimanya dengan penuh gejolak. Gejolak dirimu, maka ini akan membuat alam tidak seimbang. Maka sangat kejam sekali orang-orang yang tidak bisa mengontrol diri dan selalu marah dan selalu konflik dengan teman-temannya. Kalian dididik di sini untuk alam. Kalian tidak dididik untuk merusak alam. Sebarkan power kasih sayang ke alam semesta dengan power-power kasih sayang yang masuk di dalam diri kita. Jangan ubah power kasih sayang dengan satu kemarahan. Kemarahan itu sangat menyakitkan buat alam. Hati-hati menulis sesuatu, hati-hati menanggapi sesuatu. Menulis penuh kasih sayang, tanggapilah dengan kasih sayang pula. Power kasih sayang sangat penting untuk diterima alam tersebut. Dengan power kasih sayang juga membantu alam terkurangi rasa sakitnya. Dengan power kasih sayang juga membantu alam terkurangi rasa sakitnya. Mungkin kalian tidak tahu rasa sakitnya alam. Mungkin kalian seenaknya berbuat konflik di antara kalian. Seandainya kalian tahu, maka kalian tidak akan menulis sebuah kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menyinggung teman. Itu yang harus kalian pelajari. Jangan pernah menulis, sekali lagi, jangan pernah menulis sesuatu kalau tidak ada unsur kasih sayang. Karena itu rasa sakit alam itu nggak tahu. Kalian bisa mendeteksi tidak bagaimana sakitnya alam itu. Siapa yang merasakan rasanya sakitnya alam? Kayaknya ini nggak pernah terasakan di kita, sehingga itu membuat kita gampang membuat alam menjadi tersakiti. Hati-hati dengan rasa kalian. Hati-hati. Buat diri kalian menjadi damai. Dan alam kemungkinan akan terobati dengan rasa kasih sayang kalian. Kali ini sebagai sebuah konsep yang diperintahkan Tuhan untuk berhubungan langsung dengan mereka, dalam kurung alam. Maka kami juga harus bekerja dan segera tampil di alam, mengisi lapisan dasar yang sudah dipersiapkan Tuhan sejak sebelum mereka menciptakan alam. Saya ulang lagi, maka kami juga harus bekerja dan segera tampil di alam, mengisi lapisan dasar yang sudah dipersiapkan Tuhan sejak sebelum mereka menciptakan alam. Tuhan menunggu. Ketika Tuhan menunggu, sebenarnya Tuhan juga mempersiapkan yang terbaik untuk alam mereka. Maka alam juga mempersiapkan diri mereka agar kembali kepada Tuhan. Makanya bagi teman-teman yang sudah ketemu Tuhan, ayo power kasih sayang, sebarkan. Karena Tuhan selalu menunggu. Dan alam juga mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Tuhan. Ajak mereka kepada Tuhan, arahkan, bimbing mereka dengan rasa kasih sayang kita semuanya. Tidak ada alam yang merusak alam yang lain. Jika memang benar terjadi seperti itu, maka itu adalah sebuah ketidakteraturan. Dan kami difungsikan untuk membenahi ketidakteraturan.
kami memilah-milah mana yang harus tinggal atau tetap tinggal di alam, dan mana yang seharusnya tidak tinggal di alam. Tetapi alam tersebutlah yang berhasil mengeluarkannya, bukan dari kami. Mungkin pas bencana ini, ya bisa aja mereka diambil dengan sebuah bencana. Maka alam itu yang mengeluarkan mereka dari alam, bukan dari kami. Kami siapa? Saya atau kami bersama dengan konsep Tuhan yang lain sangat memperhatikan tentang alam. Kami tidak akan meninggalkan alam. Kami tahu apa fungsi alam yang telah diciptakan oleh Tuhan. Jadi fungsi alam itu apa aja, itu mungkin konsep ini juga tahu. Dia diciptakan untuk apa. Makanya angin diciptakan untuk apa. Seandainya angin disuruh berhenti setengah jam aja, apa yang terjadi? Seandainya air menghilang 5 jam dari bumi, apa yang terjadi? Seandainya api menghilang 10 jam di muka bumi, apa yang terjadi? Begitu juga alam-alam yang lain. Kalian jarang memperhatikan yang ini. Itu diciptakan untuk memberikan keseimbangan kepada penduduk di dalamnya. Harusnya kita tidak boleh menyangkal dalam hal ini. Mereka diciptakan untuk membuat penghuni-penghuni di dalamnya itu bisa terbantu. Artinya sampai saat ini dikasih bisa hidup. Salah satunya itu alam. Slide selanjutnya judulnya Power Kasih Sayang. Ada power kasih sayang yang kami simpan. Penyimpanan ini ditujukan sewaktu-waktu power kasih sayang yang ada di alam mengalami hambatan. Terdapat power yang bisa menjadi power cadangan untuk mengoptimalkan kasih sayang Tuhan di alam. Power ini buatan Tuhan. Kemudian Tuhan menitipkannya kepada rancangan raga untuk disimpan saja. Jadi power cadangan untuk mengoptimalkan kasih sayang. Dan itu tersimpan di raga. Kalau ada komando untuk mengambil power cadangan, silakan aja. Ya, silakan aja. Makanya raga sampai sakit, maka ini alam menjadi tidak seimbang. Mungkin butuh power kasih sayang. Nek rogo merecing, berarti ada alam yang tidak seimbang. Alam lagi dirusak sebagian orang yang tidak mengenal power kasih sayang. Wow, keren. Jadi kalian kalau benar-benar sayang, ya kalian bisa melihat di raga itu. Karena raga itu juga raga alam. Mengapa demikian? Jika power itu aktif kepada rancangan raga, maka bisa membantu merasakan adanya kasih sayang Tuhan. Power kasih sayang tersebut diambil
oleh konsep Tuhan yang lain untuk dimasukkan ke wilayah-wilayah target operasional yang akan mereka tuju. Yang berhak mengambil adalah para konsep Tuhan. Juga bisa diambil oleh seluruh konsep yang berada pada rancangan raga. Ini adalah fasilitas raga untuk alam. Kemudian alam yang akan melindungi raga. Jadi untuk mengeluarkan power perlindungan, ya power kasih sayang itu harus segera sampai kepada alam-alam tersebut. Karena alam itu juga bisa melindungi raga. Kalau kalian kepingin melindungi raga, ya memang Tuhan yang sebenarnya bekerja. Tapi ketika itu ada, maka alam juga itu akan melindungi raga pula. Begitu saudara. Next. Pembeda power kasih sayang Tuhan dan power kasih sayang yang tersimpan. Pembeda power kasih sayang Tuhan dan power kasih sayang yang tersimpan. Jadi ada di otak kita, apa sih power kasih sayang Tuhan? Apa sih power kasih sayang yang tersimpan di raga? Apa bedanya? Kayaknya ini harusnya saya perlu tahu ini. Bedanya power kasih sayang Tuhan dan power kasih sayang yang tersimpan di dalam raga. Power kasih sayang Tuhan sangat banyak. Setiap sisi-sisi yang ada di ciptaan atau alam, semua mengandung power kasih sayang Tuhan. Tuhan sendiri mempunyai unsur kasih sayang yang kuat dalam dirinya. Kasih sayang tersebut dirupakan dengan berbagai macam gaya. Namun power kasih sayang Tuhan terkadang belum bisa diartikan dengan baik. Namun power kasih sayang Tuhan terkadang belum bisa diartikan dengan baik. Walaupun begitu, Tuhan masih mempunyai kewajiban untuk menurunkan kasih sayangnya ke alam. Power kasih sayang Tuhan yang diterima alam menyehatkan alam, memperbaiki kerusakan yang ada di alam. Artinya ketika ada ilmu baru, anggap itu ada power kasih sayang Tuhan. Jangan pernah ditentang. Kalian kemarin sudah menentang. Kalian sudah kejam terhadap alam. Siapa yang menentang? Segera bertobatlah. Segera minta maaf kepada Tuhan. Jangan sampai power kasih sayang itu hilang dari badan, hilang dari ingatan, hilang dari rasa kalian. Mintalah untuk selalu ditetapkan power kasih sayang tersebut ada pada kehidupan kalian. Jangan pernah kalian usir power kasih sayang itu. Kalau kalian usir, kalian sudah menjadi ciptaan yang terkejam di alam semesta ini. Karena kalian selalu membawa perasaan yang menyakitkan hati untuk alam. Petugas Tuhan kadangkala juga belum bisa menerima cara Tuhan dalam menyampaikan kasih sayang. Ini perlu digarisbawahi. Petugas Tuhan kadangkala juga belum bisa menerima cara Tuhan dalam menyampaikan kasih sayang. Ketika kamu dapat petugas, entah pasanganmu siapa, menyampaikan dengan apa, tanya dulu. Ketika kalian ngomong begini, ada power kasih sayang tidak? Kalau ada power kasih sayang, sampaikan dengan penuh kasih sayang. Jangan ditulis saya, tidak ada konflik. Namun petugas Tuhan akan terdidik dengan aneka ragam cara Tuhan itu.
Memang kadang-kadang Tuhan itu mendidik petugas Tuhan itu kadang-kadang mancing-mancing. Saya dulu pernah seperti itu, marah kepada Tuhan yang tidak bisa memahami bahasa Tuhan dengan baik. Makanya jangan terpancing dengan bahasa-bahasa petugas Tuhan. Tuhan aja suka memancing oleh mendidik kita itu bagaimana. Mungkin ketika melakukan kesalahan, mungkin akan menyadari akan kesalahan. Tuh Pak, pada waktu melakukan kesalahan apa yang terjadi ya? Ya mau nggak mau, kemarahan itu juga menghancurkan alam. Jadi alam menjadi objek yang tersakiti dengan kemarahan kalian. Bagaimana caranya kita ketika ada sesuatu yang baru kita tanggapi dengan bijaksana, kita tanggapi dengan power kasih sayang, maka kalian akan mudah kemana arah Tuhan berbicara. Tuhan barusan berbicara sudah kalian bantah dengan kemarahan kalian. Berapa kali kalian sudah mengeluarkan power kerusakan alam? Itu yang harus kalian tanyakan. Jangan selalu ada di dalam diri kalian. Kalian dididik di sini untuk menjadi orang rahmatan lil alamin. Bukan ghadibul alamin, pembenci alam. Tapi rahmatan lil alamin. Power kasih sayang Tuhan bukan termasuk power yang besar di alam. Power ini termasuk dalam kategori power yang merata. Jika seorang detektor melihat kondisi power kasih sayang, dia amat sangatlah merasa menjadi ciptaan yang berkecukupan dan tidak membutuhkan suatu apapun. Dia amat sangatlah merasa menjadi ciptaan yang berkecukupan dan tidak membutuhkan suatu apapun. Karena di alam mereka telah tercukupi, juga terbimbing sangat banyak. Sebagian detektor tersebut mempunyai inisiatif untuk mengembangkan power kasih sayang Tuhan. Jika ciptaan atau umat menerima dengan baik power tersebut, ciptaan tersebut akan mudah menerima ilmu Tuhan. Saya ulang lagi, jika ciptaan atau umat menerima dengan baik power tersebut, ciptaan tersebut akan mudah menerima ilmu Tuhan. Jadi ketika kamu dikasih sesuatu yang ilmu baru dan kamu adalah orang yang penuh kasih sayang, maka kamu mudah menerima ilmu Tuhan. Nah, selama ini kalian kalau belum mudah menerima ilmu Tuhan, karena power kasih sayang Tuhan itu tidak berada pada diri kalian. Kalian tidak selalu mengontrol power kasih sayang Tuhan. Kalau kalian tidak mengontrol, maka sulit untuk menerima ilmu Tuhan. Nah, ilmu Tuhan, ilmu yang bagaimana? Yang bisa bercahaya, bisa menerangi dirimu, itu adalah ilmu Tuhan. Ternyata ketika dikasih ilmu, tidak mesti menerangi jiwamu, menerangi hatimu, menerangi rasamu, menerangi pola pikirmu. Karena apa? Power kasih sayang tidak selalu ada pada dirimu. Ini harus diingat-ingat, seberapa kasih sayangmu dengan sekelilingmu. Kalau kalian mudah terpancing, maka kalian sulit untuk menerima ilmu Tuhan. Tetapi ciptaan harus banyak mengejar dan mencari tahu lebih banyak. Tuhan hanya memancing mereka agar mau mengenalinya. Power kasih sayang Tuhan memudahkan ciptaan untuk terhubung dengan Tuhan.
Power kasih sayang Tuhan memudahkan ciptaan untuk terhubung dengan Tuhan. Makanya ketika power kasih sayang tidak ada pada diri kalian, ketika kalian membimbing untuk ketemu Tuhan, maka orang itu tidak gampang untuk terhubung dengan raga alam. Coba kalian telusuri lagi bagi mereka-mereka yang sudah ditunjuk untuk mengantarkan seseorang kepada Tuhan. Orang itu akan mudah terhubung dengan raga Tuhan ketika kamu mengajarkan penuh dengan kasih sayang, maka orang itu akan mudah terhubung dengan raga alam. Power kasih sayang Tuhan memudahkan ciptaan untuk terhubung dengan Tuhan. Tuhan akan tersentuh dan merasakan kehadiran ciptaan yang mau merasakan kasih sayangnya. Coba, dengan power kasih sayang ternyata Tuhan itu bisa tersentuh. Dan Tuhan bisa merasakan kehadiran ciptaan itu. Kemudian Tuhan akan menyusun rencana lanjutan atau melaksanakan rencana lanjutan untuk ciptaannya. Ketika ada power kasih sayang itu ada pada ciptaan, maka Tuhan akan menyusun sesuatu, ya, menyusun rencana lanjutan untuk ciptaan itu. Coba ingat-ingat bahasa Utas. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Yang terjadi, terjadilah. Ini satu bahasa yang apik. Ya, ketika kamu sudah mengatakan begitu, tidak ada yang salah, semuanya benar. Yang terjadi, terjadilah. Konsep itu ada pada diri kalian, maka orang ini dipenuhi dengan power kasih sayang Tuhan. Tidak pernah menyalahkan. Orang yang konflik karena orang itu suka menyalahkan. Dan orang kalau memakai satu konsep, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, mengandung ilmu, hikmah, dan pelajaran dari Tuhanku, ini termasuk mengumpulkan power kasih sayang yang luar biasa. Kenapa ini nggak selalu ada pada diri kita? Kita selalu terpancing dengan keadaan di sekeliling kita. Kita selalu tergoda dengan keadaan di sekeliling kita. Harusnya tiap hari kalian ini menciptakan rasa kasih sayang kepada semuanya. Dengan cara yang seperti saya utarakan tadi. Kalau masih ada yang menyalahkan teman-temannya, berarti orang itu bisa juga mengeluarkan power kasih sayang yang ada di dalam dirinya. Dan sulit untuk mendapatkan power kasih sayang Tuhan. Kalau sulit mendapatkan power kasih sayang Tuhan, maka kalian sulit untuk mendapatkan ilmu-ilmu murni Tuhan. Kalau kalian tidak mendapatkan ilmu-ilmu murni Tuhan, kalian bisa diseleksi di perjalanan. Jangan terjadi kalau kalian kepingin masa depan ini, masa depan akhir zaman, itu penuh dengan kedamaian. Hilangkan prasangka buruk. Orang yang tandanya mendapatkan power kasih sayang, makanya bahasanya teratur, maka bahasanya akan terasakan indah diterima. Apapun bahasa itu, sejelek apapun bahasa itu, tapi kalau power kasih sayang itu sudah ada pada diri mereka, apapun itu akan diterima dengan indah, ditanggapi dengan indah. Memang untuk menciptakan satu kondisi untuk dirimu agar mudah mendapatkan power kasih sayang memang butuh latihan.
ada banyak konsep-konsep yang harus kalian lakukan. Seperti 4 pertanyaan bagi orang-orang yang mau menjalankannya. Seberapa dia kenal dengan Tuhan? Seberapa dia menjadi sahabat alam? Seberapa dia tidak tergantung, tidak terikat dengan ikatan urusan duniawi? Dan seberapa kalian memikirkan masa depan orang banyak? Masa depan di sini orang banyak artinya bagaimana orang itu bisa terhubung dengan Tuhan. Segera sadari, tangkap semua power kasih sayang dengan konsep-konsep yang sudah diterima sebelumnya. Konsep-konsep yang tersampaikan itu adalah mengandung power kasih sayang. Kalau kalian mau mempraktekkannya, itu power kasih sayang Tuhan. Tadi kan judulnya pembeda kasih sayang Tuhan dengan power kasih sayang yang tersimpan. Sedangkan untuk power kasih sayang yang tersimpan, seperti yang telah dijelaskan di atas, adalah power cadangan. Mengapa harus ada power cadangan? Di area ciptaan, power kasih sayang belum tentu dapat stabil dengan baik. Di area ciptaan, power kasih sayang belum tentu dapat stabil dengan baik. Ya, memahami agama Islam terus mengolok-olokkan yang lain. Enggak mesti ada power kasih sayang di sana, karena sudah menyalakan yang lain. Jadi kalau dilihat dari situ, maka kita ini termasuk yang mendapatkan power kasih sayang Tuhan bisa dilihat dari statement yang dia keluarkan. Ya, makanya tidak semua manusia mendapatkan power kasih sayang, karena statementnya selalu menggoda dan menggelitik orang untuk terpancing kemarahannya. Saya cinta NKRI, turunkan si Jokowi. Nah, kayak begini ini kan bukan orang yang penuh dengan power kasih sayang. Orang yang belum tahu banyak hal tentang firman Tuhan. Makanya jangan satu firman aja yang kalian pelajari. Banyak firman dikolaborasi bagaimana bahasa itu keluar dengan penuh bijak. Mengkritik dengan penuh kasih sayang. Jangan mengkritik dengan kemarahan. Ingat, kita sesama ciptaan, bagaimana kalian diturunkan ke bumi adalah untuk menjaga alam, bukan merusak alam. Ketika kita sudah mengkritik dan memancing satu kemarahan, maka kalian menjadi sumber bencana alam. Indonesia nggak akan damai kalau penduduknya tidak penuh dengan power kasih sayang Tuhan. Sedangkan pada power kasih sayang yang tersimpan akan selalu ada pada rancangan raga. Kadarnya tidak pernah berkurang dan tidak bertambah. Kamu ngambil pun nggak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Bisa diambil tanpa mengurangi kadar yang sudah ada di dalamnya. Selama ini power kasih sayang bisa menyala dengan bantuan ciptaan yang dapat terhubung dengan Tuhan. Selama ini power kasih sayang bisa menyala dengan bantuan ciptaan yang dapat terhubung dengan Tuhan. Jadi power itu yang ada di raga akan menyala untuk orang yang sudah terhubung dengan Tuhan. Selain itu, power yang tersimpan dapat menyala apabila ada yang ingin mengenal Tuhan atau mempelajari ilmu Tuhan lewat raga itu.
Selain itu, power yang tersimpan dapat menyala apabila ada yang ingin mengenal Tuhan atau mempelajari ilmu Tuhan lewat raga itu. Powernya menyala, membantu konsep-konsep Tuhan yang lain untuk bekerja dengan semestinya. Nah, untuk menyalakan raga ya seperti itu. Ingin mengenal Tuhan dan mempelajari ilmu Tuhan. Makanya biasakan orang-orang yang kamu bawa ke Tuhan, biasakan untuk ketemu raga. Semoga raga menanggapi dengan baik. Ya, kalau raga gak menanggapi dengan baik, tanyakan rasamu. Apakah benar kalian kepingin mengenal Tuhan atau tidak? Kalau tidak ingin mengenal Tuhan, makanya raga tidak terlalu menanggapi. Raga akan menanggapi bagi orang-orang yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari ilmu Tuhan. Jadi sebenarnya untuk ketemu raga itu mudah. Kamu orang yang penasaran dengan Tuhan, kamu penasaran dengan ilmu-ilmu Tuhan, maka tanpa sadar kamu sudah menyalakan power kasih sayang yang tersimpan. Power kasih sayang yang ada pada raga dapat diaktifkan oleh ciptaan. Power kasih sayang yang ada pada raga dapat diaktifkan oleh ciptaan. Tidak menunggu Tuhan untuk mengaktifkannya. Karena ciptaan merupakan petugas alam. Akan sangat mudah baginya untuk mengambil fasilitas tersebut. Jika dia telah mencapai pada level seorang detektor, maka dia dapat mengatur atau memperbesar dan memperkecil power yang telah dia ambil. Nek levelmu sudah level detektor. Nah, itu bisa dapat mengatur power yang telah dia ambil. Kalau levelnya sudah level detektor. Tuhan sendiri tidak menutup kemungkinan untuk mengambil fasilitas berupa power kasih sayang yang tersimpan. Ketika Tuhan memanfaatkan, memang kasih sayang Tuhan perlu didobrak oleh kasih sayang tersebut. Ketika Tuhan memanfaatkan, memang kasih sayang Tuhan perlu didobrak oleh kasih sayang tersebut. Kasih sayang apa? Kasih sayang yang tersimpan. Kemudian power bertambah besar. Jadi kalian juga membawa Tuhan ke raga itu yang sudah kenal dengan raga itu. Karena power kasih sayang Tuhan dengan power kasih sayang yang tersimpan di raga itu, ketika ketemu berpadu dengan kasih sayang Tuhan murni, maka powernya akan bertambah. Kalau powernya bertambah, maka alam ini akan terjaga dengan baik. Tapi apakah kalian pernah berpikir seperti itu? Bahkan kalian sudah melupakan Tuhan kalian. Sudah melupakan yang mengonsep kalian. Dan kalian harus sadar, kalian menjadi alat Tuhan untuk sampai ke raga. Boleh jadi salah satunya mengambil power yang tersimpan tersebut. Istilah tersimpan pada raga sebenarnya masih mudah dijangkau dan bukan merupakan tempat yang tersembunyi. Mudah diambil, mudah dimanfaatkan. Istilah tersimpan dikarenakan bukan berasal dari Tuhan langsung, dititipkan Tuhan berada pada raga. Dari situlah raga dapat mengajarkan bagaimana menyayangi alam. Bagaimana menjadi seorang yang mempunyai kasih sayang yang hebat. Raga mempunyai banyak teknik untuk menjadikan ciptaan atau penduduk alam menjadi kumpulan orang yang berjiwa penyayang. Itu adalah salah satu fungsi dari penyimpanan tersebut.
Mari mengejar tempat penyimpanan power kasih sayang. Hanya terdapat gambar panah berwarna merah saja. Slide selanjutnya, keterangan. Terdapat gambar sebuah alam yang ditembus oleh sebuah power. Kemudian power tersebut seperti masuk dan tidak dapat dikeluarkan lagi dari penduduk pada alam tersebut. Slide selanjutnya, menyalakan kami sama halnya mengajak kami untuk men-setting ulang kasih sayang Tuhan yang masuk pada ciptaan atau alam yang menyalakan kami. Nyala. Kadang kasih sayang Tuhan itu merupakan sebuah kebohongan karena belum bisa ditampakkan secara nyata. Tuhan terasa tersamarkan dan Tuhan baru bisa menurunkan berupa kasih sayangnya saja. Itulah yang kami katakan sebagai sebuah kebohongan. Kasih sayang yang sesungguhnya kami yakin pasti dibawa oleh Tuhan sendiri. Kasih sayang yang mana? Yang jelas, apabila wajah Tuhan dihadapkan dengan wajahmu, kamu harus giat mencari di mana kasih sayang Tuhan yang dimaksud. Di manakah kasih sayang Tuhan yang dimaksud? Sejatinya, kasih sayang yang harus diketahui harus berasal dari yang memberi. Jangan kita hanya sebagai seorang penerima saja. Tuhan pernah membayangkan bahwa akan ada ciptaan yang datang kepadanya dan mengambil seluruh apa yang ada pada diri Tuhan. Bayangan Tuhan pun terjadi. Tuhan telah didatangi oleh ciptaan-ciptaan yang ditunggunya. Ciptaan-ciptaan itu tidak meminta sesuatu dari Tuhan. Mereka datang menjadi penyedia alat bagi Tuhan untuk mengambil ilmu Tuhan. Tuhan memberi dengan senang. Terkadang Tuhan menjebak mereka pula. Sampai ada seorang ciptaan Tuhan yang datang dengan berniat untuk mengacaukan Tuhan. Kenapa ini ditulis? Sampai ada seorang ciptaan Tuhan yang datang dengan berniat untuk mengacaukan Tuhan. Justru hal itulah yang menjadi semangat bagi para Tuhan untuk menyampaikan dan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Dia adalah rancangan raga. Nggak terlatih ya. Itu kan dulu ya, enggak. Kan masa begitu rancangan raga. Mungkin Tuhan akhirnya mendapat bahan untuk ikut serta mengolah ciptaan tersebut, dalam kurung rancangan raga, untuk dititipkan power kasih sayang yang tidak mudah hilang. Nah, kepingin power kasih sayang tidak mudah hilang ya mau. Jadi ngomongnya begitu, mengacaukan. Jika kita mencarinya, power kasih sayang berada pada dahi raga. Oh, makanya biar dicocok Bambang. Iya, kesalahan. Iya, pinter. Keterangan gambar. Justru yang dikasih lihat bukan dahi, melainkan sebuah jurang yang sangat sempit. Ada beberapa yang datang di sana dan melakukan semacam orang bertapa atau semedi. Ada yang juga mencoba memberi umpan ke jurang tersebut. Namun belum ada efek atau perubahan yang terjadi di sana. Slide selanjutnya. Mari berkumpul di tempat itu. Tempat yang sederhana, diperuntukkan untuk orang banyak, dari kalangan dan jenis apapun. Jangan-jangan jin juga keping nyucup juga itu ya. Wah, ini melok nyucup.
energi negatif. Wong rahmatul alamin kok nganggap itu energi negatif. Hati-hati itu, bahaya itu, karena sudah beda jenis. Ditanyain dulu baik-baik, sampean siapa, dari bangsa apa, mau ngapain, nyucup dahi itu, cari makan ya. Sudah kita berpola seperti itu. Kemudian diajarlah untuk menyalakannya bersama-sama. Semuanya bisa mengambil dan memanfaatkannya untuk berangkat ke alam. Tuhan sangat dipersilakan untuk datang ke wilayah konsep yang sudah dibuatnya. Tuhan apabila berada pada tubuh rancangan raga, statusnya adalah sama dengan ciptaan. Tidak terdapat pembeda antara Tuhan dengan ciptaan. Pembuatan konsep power kasih sayang. Sebelum pembuatan konsep demikian, Tuhan ini telah bertemu dengan sosok rancangan raga. Tuhan diberi sebuah gambaran bahwa sosok rancangan raga nanti akan banyak memberikan kabar menghebohkan kepada Tuhan. Dia yang akan melakukan perjalanan ke tempat Tuhan dengan cepat. Tersebutlah Tuhan itu adalah Maha Kasih Sayang. Pengonsennya Umi ya? Setelah mendapatkan informasi demikian, Maha Kasih Sayang mengevaluasi ulang kerja powernya di alam. Selama ini dalam proses menyalurkan, menyampaikan kasih sayang di alam, dia tidak merasa mengalami sebuah hambatan. Namun Maha Kasih Sayang akan berusaha untuk menemukan kekurangan apa di balik penyaluran powernya selama ini. Maha Kasih Sayang tidak menemukan. Maha Kasih Sayang diberi informasi oleh salah seorang jalil bahwa power kasih sayang belum menjadi power yang besar di alam. Jika ingin memperbesar power tersebut, turunkan wadah powernya di alam. Kemudian masukkan seluruh fasilitas kasih sayang kepada wadah tersebut. Jika hal itu diturunkan di alam, maka akan berkembang dengan cepat. Sebenarnya Maha Kasih Sayang sedikit bimbang dengan saran jalil. Akan tetapi Maha Kasih Sayang akan melakukan saran tersebut. Kemudian Maha Kasih Sayang mencari siapakah yang akan menjadi medianya untuk berada di alam tersebut. Setelah bertemu dengan rancangan raga, ya itu dia yang akan aku beri seluruh fasilitas kasih sayangku. Slide selanjutnya. Setelah menemukan wadah, Maha Kasih Sayang melatih dirinya untuk melepaskan seluruh power kasih sayang. Namun hal itu tidaklah mudah. Sehingga Maha Kasih Sayang memanggil jalil untuk membantunya melepaskan seluruh powernya. Jalil hanya memberitahukan agar mempermudah proses tersebut. Maka datangi wadah yang sudah terpilih. Dia akan membantu untuk mengambil seluruh power itu secara langsung. Maha Kasih Sayang dengan disaksikan oleh jalil datang kepada rancangan raga. Terjadilah proses penyedotan power Maha Kasih Sayang. Bahkan Tuhan Kasih Sayang menganggap bahwa hal ini adalah hal yang menakjubkan karena wadah yang dipilih dapat melakukan penyedotan besar-besaran. Makanya kalau untuk menyedot power harus memegang. Tidak hanya dengan begini aja.
harus memegang. Apa yang terjadi kepada Maha Kasih Sayang? Tidak terjadi efek apapun. Maha Kasih Sayang merasa seperti sebelumnya terambil, seperti sebelum terambilnya power. Maha Kasih Sayang merasa aneh. Kemudian dia mengucapkan, itulah tempat Tuhan. Sebanyak apapun fasilitas atau power yang terambil pada Tuhan, tidak akan berkurang sedikit pun. Sejak saat itu Maha Kasih Sayang mempunyai pola demikian. Rancangan raga yang sudah terisi dengan power kasih sayang juga tidak nampak berbeda dengan kondisi sebelumnya. Powernya pun tersamarkan dan nampak tidak ada sesuatu yang masuk dalam diri rancangan raga. Kami akan menjelaskan seperti apakah kami setelah dimasukkannya ke dalam tubuh rancangan raga. Kami menjadi kekuatan bagi rancangan raga atau sebagai energi bagi raga tersebut. Tempat kami sebenarnya menyeluruh. Tidak ada tempat dari rancangan raga tersebut yang tidak dapat kami jangkau. Namun, setelah seluruh konsep dimasukkan ke dalam rancangan raga, power kami mempunyai tempat dengan kapasitas besar untuk dikeluarkannya power kasih sayang. Hanya saja power kami tidak untuk dikeluarkan tanpa ada tujuan. Bisa dikatakan agak rumit, juga bisa dikatakan sangat sederhana untuk memakai power kami. Akan menjadi rumit manakala dikeluarkannya dengan unsur memaksakan diri. Namun akan menjadi mudah manakala pengambil juga menjadi seseorang dengan wadah kasih sayang yang siap untuk menyalurkan kasih sayang juga. Sudah masuk bahasa ini? Akan menjadi rumit manakala dikeluarkannya dengan unsur memaksakan diri. Namun akan menjadi mudah manakala pengambil juga menjadi seseorang dengan wadah kasih sayang yang siap untuk menyalurkan kasih sayang juga. Entah. Oh, tapi kan entah. Ketenggang dia. Jika alam masih terus menjalankan stabilitasnya, jika alam juga masih diizinkan untuk menghiasi apa yang belum ada pada Tuhan, itu pertanda bahwa kasih sayang Tuhan masih terus ditingkatkan oleh Tuhan. Jika alam tersebut telah waktunya kembali kepada Tuhan, marilah kita mengawal kasih sayang Tuhan untuk terus mengalir kepada alam dan tiada henti. Rancangan raga mewakili power kasih sayang Tuhan yang tidak ada habisnya. Bagaimana tidak? Bila power kasih sayang tersebut segera terisi di berbagai ruang yang ada di alam, agar memudahkan alam tersebut terjaga. Dengan tersalurkannya power kasih sayang yang tersimpan ini, mudah-mudahan menjadi magnet bagi power kasih sayang Tuhan semakin besar di alam juga. Power Tuhan dapat tersedot habis oleh rancangan raga. Saat sumber power dari rancangan raga dikeluarkan, bisa menjadi jalan bagi power Tuhan juga turun dan diperbesar di alam. Selamat bekerja dengan kami, power kasih sayang yang tersimpan. Keterangan pembaca, setelah tulisan habis, sosok yang ada di hadapan Panglima Langit dan Bumi mengumpulkan tulisan-tulisan yang ada di meja. Tulisan tersebut menjadi sebuah debu, dilemparkan ke atas sehingga menjadi melayang. Kemudian diserap oleh sosok konsep tadi di wajahnya. Dan memang benar, butiran-butiran tersebut masuk ke dalam dahi. Begitu saudaraku, pengalaman
teman saya. Semoga ini menjadi acuan perjalanan hidup kalian. Semoga kalian memahami tentang ini. Karena power kasih sayang sangat dibutuhkan untuk mempertemukan ciptaan dengan Tuhan. Semakin banyak orang yang percaya ketemu Tuhan, maka harapannya adalah orang itu juga pembawa kasih sayang juga. Ketika sudah ketemu Tuhan, janganlah pernah ada konflik di kehidupan kalian. Karena konflik itu akan terasa menyakitkan bagi alam. Karena konflik itu akan membuat alam rusak. Ya, Maha benar Tuhan atas segala firman-Nya. Dan semoga ini menjadi acuan kita semua. Salam damai, salam pramuka.